love you Jesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh namamu besar dan layak dipuji. Bapa, kami cuma mau hidup buat Engkau. Hidup ini hanya milikmu, bagimu, dan hanya untukmu Tuhan. Terimalah segala pujian kami yang lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau. Kiranya setiap penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkenanlah ya Abba. We love you Father. Berkatilah umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di onsite maupun di online. Kami berdoa agar setiap mereka boleh dilawat oleh Roh Kudus, mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami betapa indah dan dalamnya kasih Tuhan buat mereka. Pulihkanlah yang terluka Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah semangat yang patah. Berdoa Tuhan memberi mereka kekuatan yang mereka butuhkan. Terima kasih, kami tahu bahwasanya Tuhan baik dan untuk selama-lamanya Tuhan selalu baik. Terima kasih, berkati kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Roh-Mu hamba tidak mampu. Berkatilah umat-Mu dengan pewahyuan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Thank you Ruth. 6 kali, luar biasa. Tepuk tangan buat Ruth Sihotang dan Ichi Worship. Thank you so much. Puji nama Tuhan, saya ingin menyambut juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online melalui YouTube maupun TikTok. Apa kabar semuanya? Loh, bagaimana kabarnya saudara? Selalu luar biasa nih. Coba semua bilang gini, Tuhan baik. Kasih jempolnya 2, Tuhan baik. Haleluya. Amen. Jadi kalau di ICI ditanya apa kabarnya, semua jawab haleluya. Saya akan khotbah tentang discipleship, pemuritan. Peran mentor di dalam pemuritan. Berapa banyak saudara di sini yang di hidupmu Anda punya mentor? Angkat tangan. Cuma sedikit. Oke. Berapa banyak Anda di sini Anda adalah mentor-mentor? Angkat tangan. Wow, luar biasa. Beberapa. Kita akan belajar tentang pemuridan. Spesifik malam ini saya mau share tentang peran mentor dalam pemuritan. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang 15 kita baca sama-sama sampai dengan ayat 17. 3, 2, 1. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Perhatikan baik, kita bisa punya banyak pendidik tapi hanya satu bapa. Contoh, Anda misalnya belajar dari motivator-motivator yang ada di YouTube, di sosial media, Anda dengerin materi-materi mereka dan Anda terbangun. Menambah hikmat, pengertian dan pengetahuan. Mereka adalah pendidik. Guru di sekolah adalah pendidik. Tapi yang dimaksud dengan bapak atau mentor adalah orang yang secara personal menjadi coach dalam hidup Anda. Life coaching, pemuridan. Di mana Anda bisa datang sama orang ini kapan aja. Dan secara konsisten dia mengajar Anda, mendidik Anda, bahkan menegur Anda. Dan membuat hidupmu bertumbuh, menjadi dewasa
dan bahkan berbuah. Nah, kalau Anda tidak punya, malam hari ini dengarkan firman Tuhan bahwa kita harus punya mentor dan kita juga harus memuridkan. Dua arah, ke atas dan ke bawah. Orang yang sehat harus punya mentor di atasnya dan harus punya murid di bawahnya. Supaya membuktikan Anda belajar dari orang lain dan hidupmu juga berbuah. Yang mau katakan amin. Timotius merupakan salah satu anak rohani dari Rasul Paulus. Orang yang tidak punya mentor yang bisa memimpin, memberi nasihat, memuridkan, memberi teguran atau didikan dalam hidupnya, tidak akan maju atau bertumbuh. Mentor itu menarik kapasitas kita, menambah pengetahuan kita, mengarahkan kita, menajamkan kita. Nah, Lukas 6 ayat 40, Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Membuktikan di dalam pemuridan ada pertumbuhan, katakan amin. Nah, saudara, dalam fokus Yesus, di dalam pelayanan, kalau Anda baca di firman Tuhan, Yesus memulai pelayanannya dengan pemuridan. Langkah awal Yesus di dalam Matius 4, pertama kali Yesus memulai pelayanannya, dia ngapain? Dia mencari murid. Dalam Matius 4, 18 ayat 22, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kemudian ketika Yesus bangkit dari mati, dia menampakkan diri kepada siapa? Murid-muridnya. Dalam Yohanes 21 Anda bisa baca di rumah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus memberi pesan dalam Matius 28 yang sering kali kita katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengar baik? Jadi tugas pemuridan adalah perintah dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yesus menjadi teladan, dia memulai pelayanannya dengan mencari murid. Bahkan di akhir pelayanannya dia memberi pesan kepada murid-muridnya sebagai generasi penerus. Kenapa kita perlu punya murid? Karena janji Tuhan, visi dari Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan pasti jauh lebih panjang daripada umur kita. Karena itu kita perlu punya legacy. Kita harus mewariskan apa yang kita bangun selama hidup. Yang meneruskan bait Allah dari Raja Daud yang tidak selesai siapa? Anaknya, Raja Salomo. Kita punya janji Tuhan di hidup kita. Saya punya janji Tuhan di hidup saya. Melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan. Mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. 1000. Menyekolahkan 1000 anak, panjang sekali bukan? Lama gak sekolahin anak? Sekarang ini anak-anak saya di asrama, ada 8 sekolah berasrama, baru sekitar 300-an. 1000, wow, 3 kali periode. Mudah-mudahan saya umur panjang untuk melihat semua mereka digenapi dalam hidup saya, amin. Tapi bagaimanapun kita harus punya penerus, karena visi Tuhan pasti jauh lebih panjang daripada usia kita. Mari lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam hidupnya kerap kali menulis pesan kepada berbagai jemaat di beberapa tempat. Kepada anak-anakku terkasih, kepada rekan sekerjaku. Selalu pertama Timotius, Titus, Onesimus, Apolos. Apolos tidak secara langsung, tapi dia diperkuat dalam lingkaran pelayanan Rasul Paulus. Kemudian Epafras, Silas, Markus, Lukas, Demas dan masih banyak lagi. Lihat, mereka semua memuridkan. Kaleb dan Yosua dimuridkan siapa? Musa. Elisa dimuridkan siapa? Elia. Semua tokoh-tokoh di Alkitab memuridkan. Nah, saya ingin share peran mentor dalam pemuridan. Yang pertama, kita perlu dimentor oleh orang-orang yang berani menegur kita dan memberi masukan yang benar. Ada 2 ciri nasihat yang baik. Kalau Anda mau cari mentor yang baik,
Pertama, nasihat yang diberikannya itu lahir dari ketulusan, bukan kepentingan. Kita baca firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat ketiga dan kelima. Sama-sama. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat kelima, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Mentor yang baik itu berani menegur kita. Kenapa? Karena dia tidak punya kepentingan. Dia ngedeketin kita bukan karena punya maksud tertentu untuk cari keuntungan dari hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Orang kalau nggak punya kepentingan, dia bicara atas dasar kebenaran. Dia kan berani menegur. Kenapa banyak hamba Tuhan yang takut sama orang kaya? Takut kalau dia tersinggung duitnya, stop. Kita gak boleh jadi orang yang sungkan sama manusia. Kalau kita masih menyenangkan hati manusia dan memilih untuk menyenangkan manusia daripada Allah, kita bukanlah hamba Kristus. Jangan sampai mentor yang kita pilih adalah orang-orang yang gak berani negur kita. Jaga perasaan kita. Kita harus cari mentor yang ngasih masukan yang benar. Orang-orang yang tidak takut bicara kebenaran kepada kita. Amen. Nah, nasihat yang baik yang kedua itu nasihat yang sesuai firman Allah, bukan yang menyenangkan manusia. 1 Tesalonika 4 dan ke-6. Kita baca sama-sama. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat ke-6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jangan jadi orang yang suka cari muka. Katakan kanan kirimu, jangan jadi penjilat. Jangan cari muka sama manusia. Senangkan hati Allah. Katakan amin. Mentor yang baik adalah mentor yang berani memberi masukan sesuai kebenaran firman Allah. Bukan untuk nyenengin kita. Mungkin masukannya itu tajam. Dengan tongkat, yaitu kedisiplinan, melukai hati. Tapi Anda harus cari yang begini. Kadang-kadang saya gemes kalau suami saya kan orangnya very very nice. Benar-benar ramah, friendly, and very very warm person. Tetapi ketika ada leader yang bersalah, suami saya tidak setajam saya ketika menegur. Cenderung lebih jaga hubungan karena dia orang hubungan. Banyak tipe-tipe seperti Pak Jojo, orang-orang hubungan. Di sini siapa yang tipenya kayak Pak Jojo? Friendly, marketing abis. Ada ya? Dengar baik, nothing wrong to be friendly, bahkan di dalam pelayanan kita saling membutuhkan. Kalau setiap kali orang sama saya jedar-jedar ya sakit hati semua, betul? Tetapi ada kalanya saya greget ketika begini, ketika kami konseling, jelas-jelas istrinya bilang sama saya, dia dipukulin sama suaminya. Saya bilang saya lapor ke suami saya, si itu tuh dipukulin tuh sama suaminya. Ayo kamu tegur, wah gitu kan. Karena maksud saya nangani istri, kamu nangani suami. Satu kali suami saya bilang sabar. Nanti kita Zoom. Oke deh. Kalau Zoom bisa menyelesaikan, ayolah gitu kan. Tapi kerap kali istrinya kasih kabar saya. Dia kasih rekaman CCTV. Istrinya dijenggut, jatoin ke lantai, diinjek. Hamil pun masih begitu. Pernah dilempar kursi, berdarah biru dan difoto kasih lihat saya. Amarahku. Wah, udah kayak terbakar saya. Pengen tak apain nih cowok. Pernah jam 2 pagi saya ditelepon. Tolong saya,
Saya dipukulin, tolong saya. Saya bilang sama Jojo, ayo bangun, kita pergi sekarang. Wah, pengen gue ambil apa nanti di rumahnya, gue bawa apa nih ya. Iya dong, laki-laki pengecut tukang pukul istri. Awas ya, kalau ada yang suka pukul istrinya, pengecut kamu. Saya bilang, kalau ada masalah selesaikan, gak usah pukul-pukulan, bener gak? Kemudian kami Zoom, akhirnya. Ketika Zoom, dengan tenang suami saya berkata, mari kita berdoa. Sedap, berdoalah kami. Selesai, amin. Gue udah gak sabar, marah saya. Suami saya bilang, kenapa kok kalian bisa begitu? Coba ceritakan, kenapa kalian berantem? Apa akar masalahnya? Perlu. Gembala tuh harus begitu, bener? Saya tuh udah panas, sudah membara gitu kan. Tapi setelah suami saya ngomong panjang lebar dan dalam, tidak ada saya dengar dia, you stop, gak boleh pukul istri gitu kan. Saya langsung, hey, berhenti pukul istrimu. Dalam hatiku, awas kamu tak datangi kamu. Berhenti pukul istrimu. Kamu gak berhak lakukan itu. Dia hamil kamu gebukin. Laki-laki macam apa kamu? Saya marahin. Gak peduli gue lu kaya. Betul gak? Suami saya bilang gini, nanti dia gak mau ke gereja lagi. Biarin. Gak butuh saya jemaat yang gak mau dengar kata gembala. Anda duduk di gereja ini gak mau dengar khotbah. Mau denger khotbah cuma buat hehehe. Ngapain emang gue pelawak? Kagak ya. Dengerin khotbah, hidupi. Hidupmu harus berubah, berbuah supaya masuk kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Ngapain manas-manasin kursi gereja? Banyak yang numpang tidur loh nggak? Tadi saya khotbah sore, ada yang gini. Terus saya terganggu kan karena di depan mata baris ketiga. Langsung saya bilang gini, tuh teman sebelahnya kasih tahu nanti bentar lagi jatuh tuh dia. Dia udah kayak di kapal gitu tidur ngek gitu. Yang tadi siang lebih parah, nganga di tengah situ. Astaga, bayangin lu pengkhotbah udah semangat kayak gini masih bobo aja loh. Makanya saya bilang orang Kristen denger khotbah harus hidupi, amin. Punya mentor galaknya kayak gini, masih gak berubah, gak sabar saya. Saya kalau duduk sama leader yang dia selingkuhi istrinya tapi tidak merasa salah, merasa benar, dan rayu istrinya begini. Say, gimana kalau kita tuanya bertiga? Apaan lu? Baru lagi nih. Hah? Saya marah kan? Gak bisa gitu kamu. Bla 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 bla. Suami saya langsung menengahi sambil bentak saya, diam kamu. Wah, suamiku galak kan. Tapi begitu balik ke jemaat langsung ramah. Sabar ya. Maaf kalau perkataan Henny menyakitkan kamu. Saya bilang enggak ada. Saya langsung pindah tempat duduk supaya enggak dihalangi. Langsung berhadapan dengan orang itu. Kalau kamu mau bertumbuh dan mau dimentor oleh pemimpin seperti saya, kamu harus berubah. Saya tidak akan minta maaf dan tidak mau menyenangkan hati kamu. Mau bertobat gak kamu? Saya gituin langsung. Masa ngajak istrinya bertiga tua bareng selingkuhannya? Edan iki. Lu kira gue di sini main-main? Nggak ada ya. Saya hamba Kristus. Saya nggak menyenangkan manusia. Peduli amat kalian mau keluar dari gereja. Kalau kalian nggak mau berubah, nanti neraka yang jadi tempatnya. Betul nggak? Mendingan denger khotbah, bertobat sungguh-sungguh. Kita sama-sama ketemu di sorga, bos. Haleluya. Ngapain takut jemaat sakit hati terus keluar? Hei, saya mau murid yang ada di sini, bukan penonton. Ngapain jadi follower, jadi disciple? Amin. Mau enggak dimuridin? Kalau mau hidupnya benar, stay. Kalau enggak mau benar, pulang aja. Jangan sekarang, bentar lagi. Haleluya. Kalau sayang, harus tegas. Saya kalau mau, biar persembahannya banyak. Biar naburnya kenceng. Di alam-alam. AC-nya kurang dingin,
Ya, kita tambahin ya. Kalau perlu Asyar dia pulang bagi permen. Ya, terutama dekat kotak persembahan. Teman-teman yang nabur nanti akan dibagiin coklat di belakang situ ya. Ngapain? Gak ada, didik. Anda kalau mau diberkati, nabur. Iya dong. Lu kira sewa Moy murah? Gitu saya. Iya dong. Gua kalau mau enaknya aja gua online, Bos. Atas jas, bawah celana pendek. Sedap. Kalau onsite kan harus dandan maksimal kayak gini. Yuk kira enak teh pakai bulu mata mulu. Mata kelip-kelip tahu gitu kan. Listen. Mentor yang baik adalah orang-orang yang bukan cari muka sama Anda, takut sama Anda, nyenengin Anda. Tapi adalah orang-orang yang mengatakan kebenaran yang perlu Anda dengar, bukan yang mau Anda dengar. Amen. Jelas Rasul Paulus berkata, bukan untuk menyekakan manusia, bukan untuk cari pujian dari manusia. Amin. Saya bukan gak sayang, justru karena saya sayang, saya peduli Anda harus selamat. Ngapain Anda ke gereja? Tapi hidupmu gak berubah. Saya mau Anda berubah. Saya akan sangat bahagia ketika saya ketemu Tuhan satu hari nanti. Tuhan bilang gini, well done Henny, yang mau cerai gak jadi cerai. Yang mau bunuh diri gak jadi bunuh diri. Karena dia tahu kalau dia bunuh diri masuk neraka. Ya kan, ada yang jemaat nanya saya, kalau bunuh diri Bu Heni masuk mana? Neraka atau surga? Saya jawab, saya enggak tahu, saya belum pernah mati. Kamu cobain habis itu kasih tahu saya. Ya kan konyol. Masa mau bunuh diri tanya pendeta? Kalau saya bunuh diri masuk surga atau neraka? Lu pikir aja sendiri. Coba jawabnya apa Pastor Jimmy? Surga atau neraka? Neraka tuh kata Pastor Jimmy. Udah pernah ada yang kesaksian. Ditulis ya. Haleluya. Amsal 27 ayat kelima. Sama-sama. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau orang bikin salah, saya tuh enggak pernah buang orang. Leaders di ICI yang selingkuh, yang nyuri, yang apapun. Saya nggak pernah buang. Saya selalu duduk sama mereka dan saya bilang gini, saya tahu semua orang bisa bikin salah. Saya ada di sini buat kamu. Saya akan menemani kamu sampai kamu pulih. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Dan kamu tidak bisa jadi pemimpin lagi. Kenapa? Karena seorang leader harus jadi teladan. Saya tidak buang kamu, saya akan tolong kamu. Tapi kamu harus tetap di sini. Rendahkan hatimu, terima teguran ini. Dan lepaskan jabatan. Buat apa posisi kalau kita tidak bisa berfungsi? Amin. Saya tidak pernah buang orang Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sampai gini, dia mengundurkan diri dari ICI. Saya tidak akan paksa untuk tinggal. Kenapa? Berarti dia tidak mau dimentor sama saya, selesai. Tapi selama orang itu memberi diri dimuridkan, sekalipun dia bersalah, saya tegur, saya nasihati. Selama dia stay, saya bantu, saya temani, supaya dia menang. Banyak yang ikut saya hari ini belasan tahun. Dulunya selingkuh, sekarang pulih. Dulunya banyak utang, sekarang pulih. Kenapa? Karena saya tidak pernah buang orang di hidup saya. Selama mereka stay, saya akan temani mereka. Makanya saya ngomong ini gak basa-basi. Kita gak boleh menghakimi. Kita harus memuridkan mereka dengan kasih. Teguran perlu, konsekuensi harus dihadapi. Tapi kita gak pernah buang orang di hidup kita. Amin. Peran mentor dalam pemuritan. Yang pertama tadi, kita perlu dimentor orang-orang yang berani menegur kita dan memberi masukan yang benar. Yang kedua, kita perlu dimentor orang-orang yang mengasihi kita dan mau berkorban buat kita. Bukti kasih adalah mau berkorban. Katakan amin. Seorang mama karena mengasihi anaknya, dia tidak pusingin dirinya sendiri, dia lelah.
Dia kurang makan, dia kurang tidur, tapi dia menyusui bayinya terus. Seorang mama yang sayang sama anak-anaknya. Ketika suaminya secara keuangan susah, dia mau kerja keras meskipun capek, bangun pagi-pagi dan tidur paling malam. Tapi mau berjuang buat anak-anaknya supaya bisa sekolah. Amin. Saya selalu salut sama mama-mama hebat seperti ini. Bapak-bapak, karena sayang sama istri dan anak-anaknya. Sebenarnya dia sudah lelah sekali. Tapi dia memikirkan apa yang dia harus kerjakan lagi. Usaha apa yang dia harus buat supaya bisa menghidupi anak dan istri. Kasih selalu ditandai dengan pengorbanan. Yang setuju katakan amin. Kalau mentor itu mengasihi kita, dia akan memberi hidupnya buat kita. Kita lihat firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat ke-7 dan 8. Sama-sama yuk. Tetapi aku berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi kami juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Katakan amin. Kita lihat lagi dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nasihat dari orang-orang yang mengasihi kita adalah orang-orang yang mau melihat kita jadi lebih baik ke depannya. Amin. Mereka peduli sama kita. Saya percaya mentor yang baik adalah mentor yang mengasihi. Mereka mungkin menegur dengan tongkat, dengan keras. Tapi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengarahkan. Katakan amin. Anda lihat gembala-gembala waktu mengembalakan kambing domba, mereka bawa tongkat bukan? Supaya kalau begitu ada domba yang udah mulai keluar dari jalur, mereka jaga dengan tongkatnya. Amsal 3 ayat 12 bilang gini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihi, disayangi. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Anda itu ditegur dengan keras, bukan berarti mentor tuh gak sayang sama Anda. Amin. Tapi mereka mengasihi Anda dan pengen lihat hidup Anda lebih baik. Ada orang-orang yang cuma cari kepentingan sendiri. Tapi mentor yang baik itu bukan hanya mengajar, memberitakan Injil, tapi memberi hidupnya. Waktu Tuhan panggil saya untuk mengembalakan jemaat, tantangannya banyak. Yang pertama, saya sedang viral. Di tengah karir seorang pendeta yang sedang lagi di on top, lagi viral, undangan banyak. Panggilan itu bukan dari gereja kecil aja, tapi gereja tops di Indonesia. Gereja-gereja yang jadi impian buat banyak hamba Tuhan datang. Tawaran PK yang luar biasa fantastis nilainya. Saya udah pernah kesaksian kan. Kemudian di saat itu saya merasa tertuduh. Kenapa? Selama jadi pengkhotbah keliling belasan tahun, saya itu selalu bilang saya tidak mau buka gereja. Saya tertantang dengan perkataan saya sendiri, sekarang lu buka gereja, omong kosong dong gitu. Kalau bukan karena Tuhan yang suruh, saya nggak mau. Tapi ketika saya taat sama Tuhan, saya doa, saya bilang Tuhan haruskah saya menggembalakan? Tuhan jawab kebutuhan jemaat. Terus aku bilang, Tuhan kalau jadi gembala, aku udah gak bisa khotbah keliling dong. Kan gak bisa aku main khotbah lari, seperti dulu. Khotbah jeder-jeder pergi. Aku harus bayar harga. Tuhan itu taruh di hati saya, letakkan.
kepentinganmu. Apa kepentingan saya? Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, memulai gereja mudah enggak? Butuh modal enggak? Yes. Rizki enggak? Kita nggak pernah buka gereja, jemaatnya itu dari mana? Pengerjanya dari mana? Asyir itu banyak dibutuhkan dari mana? Aduh saudara, saya saksikan penyertaan Tuhan sempurna. Dari mana asyir-asyir yang luar biasa ini Tuhan kirim coba. Datang melayani dengan kerelaan hati. Dari mana hamba-hamba Tuhan yang datang melayani di sini dengan kerelaan hati? Orang-orang yang memberi diri untuk melayani bersama-sama dengan kami. Kalau bukan Tuhan yang kirim. Tapi ada yang saya harus pertaruhkan. Penghasilan saya. Khotbah keliling, saya dapat banyak. Saya Senin sampai Minggu diundang khotbah full. Keluar negeri, dalam negeri. Jadi gembala, pergi bawa tur ke Israel aja diomongin jemaat. Pendeta gue pergi mulu. Pendeta gue jalan-jalan mulu. Sebelum saya punya gereja, saya pelayanan ke luar negeri biasa. Tapi sejak jadi gembala, susah nerima jadwal lagi. Diomongin orang, diomongin jemaat. Ada orang luar yang lapor ke saya, jemaat kamu bilang ke saya, tuh gembala gue jalan-jalan mulu tuh. Saya merasa sangat sulit sekali bikin keputusan itu. Di satu titik saya harus cari dana buat tangan pengharapan. Saya bawa tur ke Israel, saya bawa orang-orang pergi dengan trip tangan pengharapan. Itu ngapain coba Bapak Ibu? Cari dana buat tangan pengharapan. Saya promosi tangan pengharapan ke Amerika, promosi tangan pengharapan ke Australia, promosi tangan pengharapan dalam trip ke Israel, ke Turki, di bus itu saya ngomong kanan kiri. Tangan pengharapan harus dihidupi, 3,5 miliar sebulan saudara. Mau cari uang di mana? Jadi saya harus menaruh kepentingan saya, khotbah keliling, untuk menggembalakan saudara. Saya tidak terima undangan sama sekali. Saya cuma ada di sini untuk jemaat ICI. Saya menghidupi, kalau memang saya mengasihi jemaat ini, saya harus berani berkorban buat jemaat ini. Amen. Dan saya tepati janji saya sampai hari ini. Haleluya. Yang terakhir. Thank you. Percayalah itu gak mudah. Tapi saya sangat bersyukur bisa punya jemaat sendiri. Satu hari kalau saya pergi dari dunia ini, saya tahu saya pergi untuk apa. Saya sudah meninggalkan banyak murid-murid Kristus yang akan mencintai Kristus dengan hidup mereka. Amin. Nah kalau Anda pergi duluan lebih cepat dari saya sudah mengutus orang-orang yang mencintai Tuhan dengan hidupnya. Yang terakhir, kita perlu punya mentor yang hidupnya bukan jadi beban, tapi jadi teladan bagi hidup kita. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 2 dulu. 1 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. 3, 2, 1. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Lihat, tidak jadi beban tapi jadi teladan. 2 Tesalonika 3 ayat 7-9, sama-sama yuk. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Mentor yang baik adalah orang-orang yang bukan beban dalam hidup kita, tapi jadi teladan dalam hidup kita. Satu kali ada
seseorang yang menjadi mentor saya. Saya sangat respect. Tapi kemudian dia tidak berintegritas dalam keuangan. Dia minta orang-orang yang dia mentor itu invest uang ke dia. Dan ternyata uangnya itu katanya dijanjikan bunga, tapi kemudian tidak kembali. Sejak hari itu, setiap kali saya mendengarkan khotbah beliau, saya tidak nancep lagi. Lewat di atas kepala saya, tidak masuk lagi di hati saya. Kenapa? Karena tidak berintegritas. Buat saya integritas sangat penting. Makanya begitu pemimpin tuh tidak jadi teladan, kita tuh jadi beban. Makanya para mentor dengar saya, jangan sampai punya kepentingan pinjam uang, ajak join bisnis, ajak orang-orang yang kamu mentor berinvestasi sama kamu. Jangan pertaruhkan yang namanya kepercayaan. Jadilah teladan, amin. Jangan punya urusan-urusan duit sama orang-orang yang kita pimpin. Berintegritaslah. Kalau kamu tuh pendidik yang benar, bapak yang baik, gak ada anak-anak yang dewasa yang tidak memberkati bapaknya. Dewasakan anak-anakmu. Dengan sendirinya mereka sadar. Orang bilang, kenapa Bu Heni tidak pernah khotbah tentang uang perpuluhan di gereja? Why? Karena begini, saya percaya tugas saya sebagai gembala mendewasakan jemaat Tuhan. Kalau Anda tuh dewasa, perhatikan anak-anak yang sudah besar, sudah dewasa bisa menghidupi dirinya, memberkati orang tuanya enggak? Pasti. Ya meskipun hari ini saya baru memulai dan belum ada anak-anak yang memberkati orang tuanya. Tapi saya percaya, saya sedang menginvestasikan hidup saya. Anda pasti akan diberkati. Amin. Trilogi kepemimpinan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sung tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Sebagai mentor, sebagai guru, kita harus bisa ditiru. Katakan amin. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 15, kita baca. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita harus jadi mentor yang bisa menghidupi yang kita ajarkan. Kita harus jadi teladan. Sehingga ketika kita mengajar, kita tidak jadi batu sandungan, tapi orang bisa lihat hidup kita. Amin. Hari ini sangat dengan mudah saya mengajarkan tentang belas kasihan dan kemurahan hati. Karena Anda sudah melihat apa yang saya kerjakan di Tangan Pengharapan. Amin. Jadi kita harus cari mentor yang bisa jadi teladan buat kita. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Pertanyaan terakhir. Apakah anak-anak muda bisa mementor yang lebih tua? 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat terakhir ya saya. Sama-sama yuk. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang namanya mentor tidak dibatasi usia. Hari ini kami mementor banyak orang-orang yang secara usia lebih tua dari kami. Mereka memanggil saya ibu, kakak, mama, bahkan cici. Padahal mungkin usianya lebih tua dari saya. Tapi saya tahu panggilan itu hanya penghargaan. Nilai penghormatan yang mereka berikan. Karena mereka menganggap saya guru atau mentor. Nah saya ingin bilang gini. Kalau kamu pengen dihargai orang lain. Firman Tuhan berkata. Kamu harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Baik dalam perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Kesetiaanmu dan kesucianmu. Dengan demikian kamu bisa jadi mentor yang baik buat orang-orang yang kamu pimpin. Amin. Tua muda Anda butuh punya mentor. Karena itu jemaat ICI bergabunglah di Komici, Komsel ICI. Karena tidak mungkin saya mementor 5.000-an jemaat. Anda perlu masuk ke Komsel yang kapasitasnya 10-15 orang atau 20 sehingga
Leader Komsel bisa mementor Anda secara pribadi. Life coaching, bukan khotbah di Komsel seperti saya khotbah sekarang, tetapi sharing dengan Anda. Ketika Anda punya masalah bisa cerita sama mereka. Karena itulah mentor-mentor haruslah orang yang bisa dipercaya. Amin. Anda bisa berbagi hidup dengan mereka. Kalau ada jemaat yang butuh penanganan khusus dan punya masalah, kami akan terinfo dengan cepat ketika Anda itu member Komsel. Kami bisa tahu Anda sakit, butuh didoakan. Ada yang hampir bercerai, ada yang mengalami kekerasan, ada yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Dengan cepat kami bisa membantu Anda. Kalau Anda itu member Komsel, makanya bergabunglah di Komici. Karena gereja kita ini gereja komunitas dan gereja pemuridan. Saya rindu setiap Anda dimuridkan. Karena khotbah di mimbar hanya mengubahkan orang 20%. Tapi pemuridan, life coaching yang akan menuntun Anda untuk terus bertumbuh, semakin berbuah dan semakin disempurnakan. Amin. Kelilingi dirimu dengan komunitas orang-orang percaya yang mengasihi Anda dan peduli sama Anda. Saya berdoa orang tua juga bisa jadi mentor buat anak-anak. Muridkan anak-anakmu. Suami-suami, muridkan istrimu. Jangan cari murid tetangga yang seksi, janda, bahenol. No. Muridkan istrimu sendiri. Muridkan anak-anakmu. Amin. Jangan alasan pemuridan tapi cari kesempatan. No. Amin. Yuk istri-istri bilang ke suaminya, kamu imam, muridkan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami ingin meneladani Kristus yang fokus kepada pemuridan. Kami butuh dimuridkan. Dan kami butuh punya murid. Tolong kami supaya kami bisa ketemu dengan mentor yang baik, yang berani menegur kami, mengatakan kebenaran, mengajar kami sesuai firman. Berdoa supaya kami juga punya mentor yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Punya mentor yang bisa menjadi teladan buat hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar jemaat-Mu terus bertumbuh, berbuah. Dan hidup mereka jadi berkat, jadi dampak buat hidup banyak orang. Berkati setiap kebutuhan, pergumulan, dan apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup mereka. Aku percaya Engkau setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Baiklah kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang di sini yang belum mendapatkan roti atau anggur, boleh mengangkat tangan. Ya, ada sebelah sini. Dan juga bagi yang di online, mungkin Bapak bisa menyediakan roti atau teh atau air putih biasa juga bisa mengikuti kami dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Ada satu di belakang, satu lagi. Ya, baik. Kalau sudah semua, mari kita bangkit bersama-sama. Siapkan hati kita untuk benar-benar kita menerima sakramen yang kudus ini, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Di hosti saudara-saudara ada ayat yang tertera, boleh membaca dulu. Atau kalau bisa mau foto juga nggak apa-apa, supaya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, ayat firman Tuhan. Baik, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu.
Dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kita. Kita berdoa bersama-sama dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami dan membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib, yang menjadikanku warga kerajaan Allah dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah mengubah sifatku, karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini dengan tinggi-tinggi sambil berkata dengan mulut kita, katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak kena stroke atau dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengunaiku. Hidupku dipegari, hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan dan mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ku bersyukur. Mari sama-sama nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Oh, kami berterima kasih buat salibmu, buat karyamu Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan salib, pengorbananmu Yesus, selamatkan hidupku. Oh, darahmu
Kami mengucap syukur untuk tubuh darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk karya keselamatan pengorbanan-Mu yang sempurna atas kami. Kami berterima kasih dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, setiap kita yang mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Berapanya dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Thank you Pastor Reni atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam hari ini kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang datang secara onsite maupun secara online untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun donasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar maupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Kami juga menyediakan mesin EDC yang ada di lobi gereja. Jika Bapak Ibu rindu memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara bisa masukkannya ke dalam amplop persembahan dan jangan lupa untuk dimasukkan ke kotak persembahan setelah selesai ibadah. Dan sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, bersama kita akan berdoa terlebih dahulu. Ajar setiap kami untuk kami memiliki kerendahan hati, untuk kami mau terus belajar, untuk kami terus dimuridkan, dan kami boleh menjadi teladan yang baik bagi keluarga kami, bagi sekeliling kami, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, dialah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sementara kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi, dan biarlah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang rindu memberikan persembahan yang terbaik bersama saya katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Merupakan salah satu anak bimbel di FLC Afdeling, Kalimantan Barat, yang jarak rumahnya membutuhkan 30 menit berjalan kaki sampai ke FLC untuk bimbel. Di lingkungan rumahnya belum ada listrik, dan jalannya juga rusak bila mana hujan turun. Namun, semangat Tian untuk sekolah maupun bimbel tidak pernah surut. Bersama kita membangun Indonesia. Shalom, bertemu kembali bersama saya Reta dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Kami mengundang Anda untuk ikut serta dalam ICI Artwork Design Competition untuk single terbaru ICI Worship. Pendaftaran telah dibuka dengan batas akhir hingga 28 September 2025. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi call center kami. Akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu 21 September di ibadah ketiga jam 12 siang. Bagi jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk didoakan oleh gembala, silahkan daftarkan diri Anda. Ikuti seminar Level Up dengan tema Resolusi Konflik, Marriage and Parenting Webinar via Zoom pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 pukul 18.30. Jangan sampai terlewatkan. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu 27 September 2025 di Kelapa Gading. Bagi Anda yang rindu dibaptis, silahkan daftarkan diri Anda. Mari bergabung dalam fellowship khusus bagi Anda para pengusaha pada hari Sabtu 4 Oktober jam 10 pagi di Gereja ICI secara onsite. Terbuka untuk umum. Mau liburan ke tempat yang beda dari biasanya? Ayo jelajahi keindahan Eropa Timur yang menakjubkan. Nikmati pesona kota tua di Praha hingga panorama magis Budapest di malam hari yang memukau pada tanggal 16 hingga 27 Maret 2026. Jangan sampai ketinggalan, promo early bird hanya untuk 15 orang pertama. Semua sudah kami siapkan.
Mulai dari tiket pesawat, hotel, makanan, dan itinerary seru. Tinggal duduk manis, Anda bisa menikmati liburan bebas ribet bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Henny Kristianus. Mari bergabung di trip liburan ke East Europe. Hubungi nomor yang tertera dan booking sekarang. Kuliner Nusantara, hasil karya anak-anak pedalaman, dan penampilan super kece dari anak-anak Sekolah Tangan Pengharapan. Semuanya hadir di YTP Expo 2025. Selama 3 hari minggu pada bulan Oktober sampai November 2025 yang berlokasi di Gereja Impact Community Indonesia Ruang Overflow pada jam 9 pagi sampai selesai. Ini adalah pameran perayaan 18 tahun pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan sekaligus merayakan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. Kalau enggak, kamu jadi kenangan. Jangan lupa mampir dan berbelanja di merchandise Tangan Pengharapan. Setiap pembelian Anda sangat berarti bagi anak-anak di pedalaman. You buy means you donate. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia, boleh lambaikan tangannya. Para asyir akan menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang Ibu. Ada lagi? So welcome to our family. You are our family. You are our family. You are our family. You are our family. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, bisa mampir di booth komisi yang ada di depan untuk diberikan souvenir dan juga mendaftarkan diri Bapak Ibu menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Komsel, Bapak Ibu Saudara juga bisa mampir ke booth komisi untuk kita bisa bertumbuh bersama di dalam Komsel Impact Family. Kami mengundang Bapak Ibu semua yang sudah memasuki usia senja atau golden age untuk mengikuti ibadah Impact Senior pada hari Kamis 18 September pukul 11 pagi di Gereja Impact Community Indonesia. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bertumbuh dan mendalami firman Tuhan melalui kelas Bible Study yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 September jam 9 pagi via Zoom. Kami juga mengundang jemaat untuk hadir dalam Impact Young Adult atau dewasa muda pada hari Sabtu 20 September pukul 6 malam di gedung Impact Future Generation. Ibadah ini hanya 1 bulan sekali, jadi diharapkan untuk para anak-anak muda bisa hadir di ibadah Impact Young Adult. Ikuti life changing journey to Mentawai. Bapak Ibu Saudara bisa mengunjungi center-center Tangan Pengharapan dan melihat secara langsung bagaimana pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan yang ada di Mentawai pada tanggal 20 hingga 24 Oktober 2025. Dan ikuti wisata rohani Holy Land Trip Israel Jilid 1 pada tanggal 1 hingga 13 Januari 2026 dan Jilid 2 pada tanggal 7 hingga 15 Januari 2026. Info lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di layar maupun mampir di booth Kanatur yang ada di depan. Dan malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan untuk didoakan oleh para pendoa dan juga hamba-hamba Tuhan dari Impact Community Indonesia. Dan saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita dalam doa bersama-sama juga dengan online. Keteladanan hidup selama ini melalui kedua hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, kami sudah melihatnya. Kami bersyukur masuk tahun ketiga dari Gereja Impact Community Indonesia, banyak jemaat yang sudah diberkati lewat pelayanan mereka.
Tuhan, kami dukung doa selalu buat kesehatan, buat kekuatan, pengurapan selalu ada dalam kehidupan kedua hamba-Mu ya Tuhan. Urapan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Bukakan rahasia firman-Mu yang terbaru, sehingga kami jemaat Gereja Impact Community Indonesia diberkati, didewasakan sesuai dengan misi yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan. Dalam bentuk apapun Tuhan yang berikan mereka juga Tuhan. Berkati keluarga besar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga Tuhan hari ini kami dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Bahwa kami perlu mentor, kami perlu didewasakan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus dan bertumbuh dalam iman kami Tuhan, supaya kami semua yang ada bisa ikut komsel yang tersedia, dan kehidupan kami menjadi dewasa di hadapan Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat pergumulan doa daripada umat-Mu, kesembuhan sakit pada kaki kiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, epilepsi dan asam lambung. Engkau Allah Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan dicukupkan dana untuk membayar uang sekolah dan biaya untuk melanjutkan kuliah. Engkau Allah Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Engkau berikan tuh kesehatan, kekuatan, kelancaran usaha pekerjaan, pasangan hidup yang sepadan dan seiman, pemulihan keuangan, dilepaskan dari hutang piutang yang ada, pemulihan hubungan rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui mentor dan pendewasaan Tuhan, umat-Mu akan keluar dari masalah ini dan mereka menjadi pemenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya bahwa kehidupan kami tetap memerlukan Engkau. Bukan Engkau dan selalu memerlukan Engkau ya Bapa. Sebelum kami pulang, biarlah Tuhan apa yang menjadi keinginan kami, kerinduan kami, Tuhan Engkau sudah sediakan, Engkau sudah jawab. Hari ini nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga nanti ada umat-umat-Mu yang akan tinggal untuk berdoa, didoakan secara khusus. Biarlah Tuhan dan juga jemaat-jemaat yang sebentar pulang Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga yang jemaat yang ada di online, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Kristus, biarlah kita pulang dari tempat ini, akhiri ibadah pada malam hari ini dengan mendapatkan berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, persekutuan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin.